Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat FK Unisa. Kita kembali di FK Unisa Menyapa. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu di tengah cuaca yang sedang tak menentu seperti ini. Kadang hujan, kadang panas, kadang hujan, panas lagi deh. Nah, pada hari ini kita akan berdiskusi ya tentang pewarisan penyakit genetik. Apakah mitos atau fakta? Dengan saya Haji Bagus Widiantara, kita akan di tengah-tengah kita akan berdiskusi dengan Dr. Windy Sawitri, Magister Biomed, ya, yang nanti akan membahas lebih tentang berbagai penyakit genetik dan permasalahan yang lainnya. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam, Windy. Dr. Aji. Dr. Windy Sawitri, ya ngapunten dok, tadi salah menyebut pakai W ya. Nah, kalau pakai F nanti saya Idul Fitri terus. Saya kebanyakan nonton Cinta Fitri dulu. Oh iya, sampai berapa episode udah selesai. Jadi keingetnya terngiang-ngiang ya. Baik, Dokter Windy ini sehat-sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi Jumat berkah nih dok. Oh iya betul. Ya, nanti boleh. bisa ngambil di musola dok. Rebutan nanti dok. Iya sudah. Saya kalah terus sama anak-anak dok. Ya dokter. Ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan nih dok yang mungkin akan saya tanyakan. Yang pertama nih dok. Sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan penyakit genetik itu? Ya, jadi makasih ya sebelum pertanyaannya. Iya, dokter. Jadi penyakit genetik itu sebenarnya adalah penyakit yang disebabkan karena perubahan atau adanya mutasi pada materi genetik. Nah, materi genetik itu bisa DNA atau kromosom. Nah, perubahan dari mutasi DNA ini akan menyebabkan adanya kelainan pada struktur tubuh, ya, atau bisa juga kelainan pada metabolisme, kemudian pada fungsi organ, gitu. Oke dokter. Jadi, nah penyakit tentang genetik ini itu ada nggak dok? Katanya yang menyebutkan wah ini karena dari orang tuanya itu. Apakah betul tuh dok? Penyakit genetik itu turun dari orang tuanya dok? Oh ya, ya itu ada benernya, tapi juga tidak sepenuhnya betul dong. Karena penyakit genetik itu selain diturunkan dari orang tuanya atau diwariskan, dia bisa bermutasi secara spontan. Iya, spontan gitu ya. Atau disebut sebagai de novo. Jadi dia bisa bermutasi misalnya pada embrio, pada habis konsepsi antara sel telur dan sperma, dia baru terjadi mutasi. Berarti beda nggak sih dok penyakit genetik dengan penyakit keturunan dok? Oh iya. Istilahnya sih dok saya. Iya, jadi kalau kembali ke definisi tadi, kalau penyakit genetik tadi kan adanya perubahan gen ya, ada mutasi pada DNA. Nah, itu bisa diwariskan atau bisa dia terjadi secara spontan atau mendadak. Nah, tapi kalau penyakit keturunan itu adalah penyakit yang diturunkan orang tua kepada anaknya, tetapi melalui materi genetik. Jadi kuncinya tuh di sini, kalau penyakit keturunan dia harus ada riwayat keluarganya, ada yang menderita penyakit yang sama atau menjadi pembawa penyakitnya. Berarti kalau untuk penyakit keturunan itu ya paling tidak di keluarganya tersebut ada, itu sudah ada. Ya. Makanya kan sering kita dalam anamnesis kan menanyakan apakah di keluarga ya, betul. Ya, ada yang demikian. Ya. Gitu. Jadi kesimpulannya kalau penyakit keturunan itu pasti penyakit genetik. Tapi kalau penyakit genetik belum tentu penyakit keturunan gitu. Oh, penyakit genetik belum tentu penyakit keturunan. Betul, kalau penyakit keturunan pasti penyakit genetik. Ya, oh iya. Nah, ini dok, kok bisa ya seorang yang sehat, terlihat sehat walafiat, tapi membawa gen genetik untuk anaknya? Misalkan ya, bapak ibunya Leonardo DiCaprio, ibunya Kate Winslet. Ya. DiCaprio, dokter tahu ya Capri-Sun, zaman dulu ada minum ya. Itu kan ganteng sama cakep-cakep tuh dok. Itu bisa nggak dong, misalkan mereka terlihat secara looks itu wah sehat-sehat, tapi kok dilalah anaknya putranya sakit kok apa, iya gitu ya. Gimana dok kira-kira? Ya, jadi itu sebenarnya terlihat sehat itu belum tentu sehat dok. Nah, jadi kalau di ilmu genetika itu ada yang namanya carrier atau pembawa. Gitu. Jadi mutasi gen itu belum tentu seluruhnya akan mengekspresikan timbulnya gejala.
Nah, jadi ada tuh orang yang kayaknya sehat, tapi sebenarnya di dalam tubuhnya tuh dia membawa satu copy gen yang rusak. Nah, itu bisa diwariskan ke anaknya. Nanti anaknya nurun lagi ke cucunya, Cucunya. gitu dok. Oh, Gitu. Jadi bisa aja saya kayak orang tuanya sakit talasemia gitu ya iya dok. dok. Lah anaknya enggak, tapi cucunya kena talasemi gitu. Tapi sebenarnya si anak ini tuh sudah Sudah membawa membawa gen dari carrier-nya tadi dok ya. carrier Oh, ya. carrier, oke. Kuncinya di carrier tadi dok. Berarti penyakit genetik ini bisa lompat dok, maksudnya antar generasi dok. Ya bukan Tadi. sebenarnya enggak pure lompat Oh, terus misalnya contoh seperti dari orang kakek, tua terus kakek ke terus cucu orang tuanya sehat. sehat terus ini tuh tidak pure lompat. Jadi ada satu generasi yang dimana gejalanya itu tidak keluar karena dia mendapat generasi tersebut mendapat pembagian gen acaknya itu sehat dan carrier tadi dong. Jadi dia tampaknya tuh kayak loncat tapi sebenarnya masih membawa gen sakitnya itu. Jadi dari kakek, nenek, terus ke anak, ke cucu. Mungkin pas anaknya ini tidak terpublish ya dok ya, betul, mungkin gennya. tidak ada gejala Ada tapi gejala. anaknya itu bawa. Anaknya yang bawa lagi dan cucunya nanti Nah, yang anu ya dok ya. betul. Oh, Jadi itu pentingnya nih ditanyakan tentang riwayat keluarga keluarga. gitu. Nah sebenarnya kalau riwayat keluarga itu idealnya dok, mungkin dalam anamnesis itu kita perlu tahu berapa generasi itu dok. Maksudnya untuk apakah cukup di kakeknya aja atau Sebenarnya itu kalau riwayat keluarga itu sebenarnya kalau secara anamnesis itu bisa sampai panjang dok, bisa sampai mungkin ditanyain ke buyutnya. Tapi kan sekarang ada teknologi yang namanya tes carrier dok. Jadinya bisa aja cuma dari ayahnya, nanti bisa langsung dites pakai carrier. Jadi tahu, oh ternyata dia sebenarnya ada gen pembawa yang dibawa dari papahnya gitu. Sekarang kan teknologi udah canggih dok. Itu di Indonesia ada dokter? Ada, tapi mahal dok. Oh, tes carrier dokter. Ya, tapi biasanya kalau pada pasien-pasien yang sudah terkena penyakit genetik itu biasanya pasti disarankan untuk tes dok. Nah, kalau untuk peluangnya dok, laki-laki dan perempuan. Oh, kalau peluangnya itu tergantung sakitnya dok. Jadi ada misalnya kayak penyakit hemofili gitu ya. Nah, kalau hemofili itu laki-laki lebih sering terkena daripada perempuan. Maksudnya gejalanya terlihat. Kalau perempuan biasanya dia carrier, jadi tidak tampak. Maka kalau orang melihat peluang terkenanya pasti lebih sering yang laki-laki. Tapi kalau pada seperti penyakit talasemia atau cystic fibrosis gitu ya, sama dok laki perempuan. DM juga ya dok ya kayaknya? Iya betul. Kalau DM itu karena itu dipengaruhi interaksi gen dan lingkungan ya dok. Iya dok. Ada gennya, ada genetiknya dapat bawaan dari orang tua, kemudian dari lingkungan gaya hidup, ya jadi mau laki mau perempuan sama dok peluangnya. Itu sama dok seperti saya sendiri. Oh iya, seperti moderatornya gitu. Ya, moderatornya ya. Alhamdulillah tapi ya sekarang sudah mulai terkontrol ya dok ya. Alhamdulillah dengan pola hidup. Ya. Olahraga mungkin dok. Iya, olahraga ya. Olahraganya mungkin kurang ya. Saya kerja terus sepertinya dokter. Iya dokter. Jadi olah mulut tuh saya dok. Oh, ya. gitu. Pagi siang malam dok. Sama. Ya. Saya ngasih contoh ya teman-teman. Iya. Ya. Olahraga yang teratur. Oke dokter. Lalu selanjutnya. Nah bagaimana cara mengetahui apakah seseorang itu berisiko menular penyakit genetik atau tidak? Berarti dengan tadi ya dok, dengan pemeriksaan carrier tadi ya dok ya? Enggak ada dok, ada macam-macam. Ada macam-macam, apalagi apa dok? Kalau untuk mengetahui seseorang ini tuh tergantung dia sakit apa dulu dok. Kalau sakitnya dia ada kelainan gen atau kromosom, itu tesnya bisa tes DNA, bisa tes kromosom, terus bisa juga tes perinatal. Jadi waktu hamil itu dites, ada namanya tesnya NIPT untuk tahu dia itu membawa penyakit genetik atau enggak. Nah, tapi kalau dia penyakitnya keturunan tadi, itu cara nyeriksanya dia ada faktor risiko enggak? Pertama yang carrier tadi betul. Terus yang kedua ada tes yang silsilah keluarga tadi, harus kok tes anamnesa. Tentang silsilah keluarganya itu bagaimana? Dia ada enggak riwayat keluarga yang menderita penyakit yang sama. Terus yang ketiga itu ada tes yang namanya personal genomic test ya. Jadinya contoh seandainya non sewu ya, saya dokter kan
ada penyakit riwayat. Jangan dokter deh, kayaknya Nggak apa ada. dok, saya aja nggak apa dok. Saya ada pasien. Terus kan dokter bener Terus jadi sedih kan nggak dokter apa kan. dokter. Saya malah bisa menerapkan, siapa tahu bisa menjadi Yang koreksi lain buat ada saya. dok, saya Iya ada seorang pasien Iya, gitu, dok. dia sudah ada riwayat silsilah orang tuanya, ibunya terkena penyakit kanker gitu. Oh, anjir. Nah, berarti kemudian dia harus dites untuk genetik BRCA dok. BRCA itu kan titer khusus buat sakit kanker mami. Apakah dia berisiko, apa dapat yang resesif, apa dapat yang carrier, apa dapat yang sehatnya, gitu dok. Terus yang tadi nyun sewu dok, mungkin bisa nggak apa dokter, tadi kan saya penasaran juga dok dengan tadi yang obes tadi dok. Yang obes apa dok? Tadi dok yang terkait dengan obesitas tadi itu. Oh itu ada tesnya dok sekarang, ada tes namanya, nanti tapi saya nggak ngiklan ya ini ya, nggak sebut Iya. merek ya. Iya dokter. Jadi ada tes namanya tes nutrigenomik dok. Oh iya, itu saya pernah. Iya betul. Betul. Bagaimana, Lah dokter? itu tuh tes itu tuh kita bisa misalnya kita kan kadang suka ya, wah kita udah diet nih, udah intermittent fasting, udah diet keto kok nggak kurus-kurus gitu, atau sudah kurus diet keto tapi kok lemes, malah cepet sakit, atau malah kolesterolnya tinggi. Nah itu tuh sebenarnya ada tesnya nutrigenomik itu buat kita tuh tahu sebenarnya pola makan seperti apa yang cocok dengan DNA kita. Jadinya kita bisa ngatur, oh ternyata aku kalau pakai intermittent fasting itu nggak cocok, aku harusnya pakainya diet keto. Pastinya aku pakai keto nggak cocok nih, ternyata aku dietnya harus yang defisit kalori gitu dok. Jadinya angka keberhasilan untuk slimming program lah ya istilahnya, atau itu tuh sebenarnya nggak cuma slimming program sih dok, jadi kita tuh kualitas hidupnya bagus dok, karena kan makanannya tepat kan dok ya. tepat ya sesuai dengan Iya, dok. DNA. Kalau di internet kan sekarang banyaknya kan diet golongan darah, bener nggak dok? Iya. Makan sesuai golongan darah O nggak boleh makan apa, golongan darah ini. Nah kalau yang ini lebih precise dok, lebih tepat, akurat 99,9% sesuai dengan diri kita gitu. Ku tahu yang kau mau. Gitu, dok. Ya bisa menjadi pertimbangan ya dok untuk cek. Tapi mahal ya dok, masih mahal. Nanti mungkin ya siapa tahu besok wah ternyata BPJS gitu dok. Ya siapa tahu terus wah ini bolehnya makan dimsum ya, fried chicken ya siapa tahu dok. Malah cocoknya seperti itu. Jadi dokter, berarti untuk penyakit genetik dokter, misalkan kita di keluarga kita itu nggak ada yang punya riwayat dok, tapi kira-kira perlu nggak sih dok kita tes untuk, misalkan saya sebagai orang tua, bapak ibu tidak ada riwayat, tapi saya pengen tahu nih pada anak saya ini, itu kira-kira perlu nggak sih dok? Sebenarnya itu perlu, tapi tidak wajib ya kalau buat semua orang. Jadi tergantung urgensinya apa, kebutuhannya apa gitu dok. Jadi misalnya pada populasi yang berisiko tinggi ya wajib, atau misal pada orang tua yang kepingin banget anak sudah lama nikah nggak punya anak, kemudian pengen tes itu, atau mungkin mau bayi tabung, nah itu perlu dok. Iya perlu. Berarti itu ya tidak sifatnya tidak wajib ya? Tidak kita wajib, ingin tahu jadi saja tergantung ya. urgensinya saja. Oh iya. Soalnya kan itu juga tes nggak murah dok. Oh iya dok. Iya, dan belum di belum cover tercover. BPJS. Aduh itu Pak, senjata kita ya. Senjata kita nah, ya. Benarkah gaya hidup memicu munculnya penyakit genetik? Wah, ya itu sangat benar sekali ya. Tadi kan dokter sudah nyebutin sendiri kan ya, pengalaman pribadi. Jadi ada beberapa penyakit genetik yang bermutasi. Jadi mutasi pada genetik itu tidak terus semua spontan terus ada mutasi dok. Jadi ada beberapa yang dia harus dipicu dulu. Jadi dia tuh tidur, terus harus dipicu dulu, harus dirangsang dulu dengan lingkungan yang tidak sehat dan gaya hidup yang tidak sehat. Jadi contohnya saya kayak merokok gitu. Nah merokok itu akan memicu atau merangsang mutasi dari gen kanker paru. Gitu dok. Misalnya, terus contohnya lagi misal gaya hidup, kurang gerak, makan banyak gula, itu akan memicu mutasi dari gen metabolik. Contohnya kayak diabetes tadi gitu. Berarti sebenarnya pada orang-orang sehat itu ada gen-gen yang tertidur atau mungkin yang secara dia ya betul. Terus tiba-tiba terpancing betul. Jadi karena itu tadi, karena mutasi genetik itu bisa dari orang tua,
bisa spontan toh dok. Jadi tadinya ada radiasi, ada polutan seperti contoh kayak di Jepang ada bom yang di Hiroshima itu kan Iya, akhirnya iya. menimbulkan radiasi kemana-mana kan dok. Iya, Akhirnya iya. gen-gennya jadi bermutasi dan menimbulkan penyakit yang aneh-aneh itu dok. Hmm, Tuh. berarti seperti kura-kura ninja dok ya. Nah, betul betul ya. Jadi dia bermutasi, terus Bermutasi. tumbuh di dalam lorong-lorong. Ya. Malah. Spider-Man juga dok. Oh iya dok ya. Iya, Spider-Man kan. Oh, nggak ada dok Iya, ya dia keluar. bermutasi jadi laba-laba. Oh, baik, dokter kalau ini mungkin di luar medis dokter ya. Jadi, Misalkan nyun sewu kayak kegemukan dok. Saya kan orang tua ibu saya kan ya. big size dok sama seperti saya. Itu apakah tadi sebenarnya saya sudah ada gen big size tadi dalam tubuh sehingga dulu saya kurus dok. SD, TK, SD itu kecil dok. Tapi SMP itu saya nggak tahu dok pemicunya apa. Apakah karena sejak itu saya terpicu oleh ada satu mungkin something dengan pola hidup saya sehingga gen itu meletus Betul. akhirnya saya mengembang seperti itu dok. Iya. Jadi itu tadi. Jadi genetik itu bisa muncul tuh sebenarnya karena namanya tadi gen and environment reaction. Interaction. Oh, Jadinya ada interaksi antara genetik dan lingkungan yang bisa membuat terus jadinya gitu dong. Jadi kalau dokter itu sebenarnya ada genetik obes dari ibu ya, non sewu, tapi kalau dokter ini hidup sehat terus ya tidak terpicu dok. Tetap langsing terus sampai nanti. Oh, berarti memang harus mau tidak mau ya dok ya. Betul. Jadi kalau sekarang tuh ada tes juga dok, tes genomik itu tadi untuk kita tahu faktor resiko apa yang ada di dalam tubuh kita tuh bisa dok. Jadi bisa diketahui selain tadi makanan yang cocok tadi diet, itu bisa faktor resiko. Kemudian satunya lagi bakat juga bisa dok. Bakat seperti apa dok? Ya bakat saya, wah ini bakatnya di art, wah ini bakatnya di. Iya, bakat itu saya kira oke dok. Ya. Oke, berarti secara keseluruhan itu faktor lingkungan bisa berpengaruh ya dok terhadap genetik dalam tubuh kita ya dok. Oke dokter. Nah, apakah orang yang memiliki penyakit genetik boleh berolahraga ya? Emang wajib dokter ya? Tergantung dok. Oh, kalau penyakit genetiknya seperti modelnya muskular dystrophy, itu dia kalau olahraga akan makin mempercepat kelemahan otot dok. Jadi emang dia tidak boleh berolahraga. Berarti semua ada tergantung tergantung faktor genetiknya tadi deh gitu. Bukan, tergantung penyakitnya. Oh, penyakit genetiknya tadi dok. Oke dokter. Nah, ini dok, ini mungkin pertanyaan agak akhir-akhir dok ya. Iya. Bagaimana perkembangan terapi genetik saat ini dok? Khususnya di dunia kedokteran ya. Dunia kedokteran di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu perkembangannya itu belum begitu pesat sih dok sebenarnya. Tapi kalau saya menceritakan global aja ya dok ya, buat knowledge siap. Jadi biar mahasiswa FK Unisa tahu, kemudian masyarakat yang nonton ini bisa tahu sudah sehebat apa perkembangan genetika ya. Jadi itu untuk terapi genetika itu saya sebutin satu-satu ya dok, jadi ada gen terapi dok. Nah kalau gen terapi itu kita memasukkan gen sehat ke sel dok, ke pasien. Jadi ada pasien sakit nih, terus dimasukin gen sehat ke dalam tubuh pasien. Nah, pasien sudah sakit maksudnya dok ya? Nanti diambil dimasukin gen sehat, nanti si gen sehat ke dalam sel, nanti sel ini akan membentuk atau memproduksi protein yang normal, jadi orangnya bisa sehat. Nah, itu sudah dilakukan pada penyakit yang namanya spinal muscular atrophy, dok. Itu di Inggris. Wah, itu mahal sekali biayanya, dok. Dengan teknik namanya Zolgensma. Nah, terus ada lagi dengan teknik gen terapi ini bisa mengembalikan atau menyembuhkan kebutaan yang disebabkan karena mutasi gen, dok. Jadi fungsi retinanya yang rusak karena mutasi tadi dikembalikan lagi, dok. Pakai metode namanya Luxturna. Tapi ini semua masih di luar negeri ya dok ya. Kalau di Indonesia mungkin terkait ini mungkin belum nyampe ke sana. Nah, terus ada lagi yang namanya genome editing dok. Jadi mengedit gen. Nah, cara mengedit gen itu kalau ada dua dok. In vivo karena in ya di dalam tubuh atau ex vivo. Ex vivo itu gennya diedit di luar tubuh. Nah, yang masih istilah kata yang saat ini bukan berkembang ya, yang sudah banyak teruji klinis itu yang ex vivo dok. Jadi seandainya
serum darahnya diambil, kemudian diedit tuh gennya, dia udah sehat tuh Dek, dimasukkan lagi ke dalam tubuh, gitu. Itu secara ex vivo. Nah itu sudah dilakukan pada teknik yang namanya Casgevy pada sickle cell disease sama penyakit beta thalassemia. Itu sudah sembuh Dok dengan Casgevy namanya. Itu secara ex vivo, diedit gennya di luar. Terus kalau pada kanker itu tekniknya namanya CAR T-cell Dok. CAR T-cell itu jadi dokter kan spesialis PK tahu ya. Jadi darah diambil, sel T-nya itu diambil Dok, terus diedit Dok. Jadi dia akan mematikan sel kanker. Nah, kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Itu sudah berhasil pada kanker akut limfoblastik lymphoma, multiple myeloma, sama Hodgkin lymphoma. Itu sudah keren kan Dok? Sudah keren. Nah, sudah belum ada di Indonesia Dok? Itu. Dari berbagai tadi penata laksanaan tadi yang itu canggih tadi. Lagi dalam proses ya Dok ya. Oh, proses Dok. Berarti selama ini harus keluar dulu ya Dok ya? Bahkan untuk beberapa pemeriksaan genetik aja itu yang saya tahu ya di Sarjito itu juga tetap dikirim ke luar ya Dok. Jadi emang kita belum alatnya mahal. Terus yang lebih hebat lagi Dok, evolusioner. Sekarang itu sudah mulai dikembangkan secara in vivo Dok di dalam tubuh. Jadi kemarin itu ada pasien di luar negeri lagi Dok. Ada pasien bayi baru lahir, kemudian heparnya ini tidak berfungsi. Nah, terus pengobatannya ada dua kan ya, pasti dengan transplantasi hati atau dengan diedit nih DNA-nya biar dia bisa berfungsi lagi. Nah, paling cepat kan pasti dengan edit DNA ya. Nah, kemudian digunakan teknologi yang namanya CRISPR Dok. Wah, ini mahasiswa S3 di luar negeri lagi berbondong-bondong tesisnya tuh biomolekuler pakai CRISPR ini Dok. Jadi CRISPR itu adalah protein yang bisa mengedit gen. Nah, tapi kan caranya gimana nih buat bisa masuk ke dalam sel hati? Kan hatinya nggak mungkin Dok dibawa keluar, diedit terus dimasukkan lagi kan nggak mungkin. Nah, caranya si CRISPR ini sama ilmuwan-ilmuwan di luar tuh dibungkus deh pakai partikel yang berbasis lemak. Nah, kita kan tahu kan kalau liver tuh fungsinya apa? Metabolisme lemak kan. Nah, jadi begitu pas dimasukkan ke dalam tubuh si bayi, disuntikkan, nah dia ditarik, terus selubungnya ini di metabolisme, CRISPR-nya masuk ke dalam liver, dia mengedit DNA si bayi. Nah, alhamdulillah itu berhasil Dok. Jadi berhasil sampai sekarang bayinya masih sehat, umurnya berapa bulan ya? Jurnalnya aja baru keluar sekitar awal tahun ini kok Dok, itu masih baru. Jadi buat teknologi terbaru untuk transplantasi bisa menggantikan transplantasi hati kan susah kadang cari donor yang cocok sesuai bisa buat. Nah, itu sama dengan teknik ini toh Dok, Captain America. Captain America kan juga dieditnya in vivo Dok, tadinya kurus, kecil terus disuntikin. Padahal zaman dulu ya filmnya itu. Maksudnya kejadiannya itu kan posisi perang toh Dok. Itu kan menginspirasi Dok. Mungkin menginspirasi menonton film Captain America, terus ilmuwan berpikir, wah Captain America aja bisa diedit nih gennya secara in vivo gitu di dalam tubuh. Mungkin ini juga bisa aja kan Dok. Oh. Betul. Wah, saya jadi terinspirasi ya. Berarti saya juga kemungkinan kalau itu bisa di Indonesia, bisa, saya keluar sudah langsung kayak Primus gitu bisa Dok. Mungkin kalau wajah susah Dok. Mungkin badan aja Dok. Bisa dirubah gitu. Nah, kalau nyun sewu dokter ini tadi kita masalah penyakit tuh ya. Iya, betul. Kalau genetik, mungkin kegantengan, kecantikan gitu, ada korelasinya nggak Dok? Dengan apa? Ya, maksudnya itu operasi plastik Dok kalau. harus operasi plastik. Saya kira nanti harus kan tadi kan kayak makanan kan kita diabetes nih Dok, sudah ada gennya terus ceting meletus jadi mengembang. Nah, itu genetik dan lingkungannya operasi plastik Dok. Soalnya susah. Jadi sekarang kalau di Amerika tuh sudah ada perusahaan Dok, perusahaan namanya Nucleus Genomics. Nah, dia itu kalau di Amerika sudah dipasang tuh baliho-baliho gitu, kayak promosi gitu. Dia bisa kita menawarkan kepada orang tua yang kepingin mendesain bayinya Dok. Jadi contoh nih dokter sama istrinya dokter nih kepingin gen yang bagus-bagus dari dokter bagus sama dari istrinya tuh dimasukkan ke anaknya. Tapi tetap harus sesuai sama sperma sel telurnya Dok. Jadi maksudnya nggak bisa kalau dokter, saya pingin anak saya itu nanti diedit gennya ganteng kayak
Leonardo DiCaprio gitu susah dong, nggak bisa. Jadi harus tetap berdasar basic gen dari orang tuanya. Oh, Jadi misalnya ambil bagus-bagusnya dari misalnya IQ-nya dari bapak, terus kulit putih dari ibu, IQ, terus apalagi ya tinggi dari bapak, gitu-gitu. Terus faktor resiko, saya dokter ada faktor resiko apa dihilangkan, faktor resiko dari ibu. Jadi si bayi ini nanti perfect dok. wah berarti semakin ke sini itu perkembangan dan teknologi tentang Genetika bagaimana ya. pengelolaan penyakit genetik itu semakin berkembang pesat ya Iya. dokter ya. Nanti kayaknya mungkin ke depannya sudah tidak mengobati, tapi lebih ke arah mencegah dok. Mencegah. Ya. Saya yang takutnya juga, bukan takut ya, mungkin ini kayak sebagai perusahaan asuransi itu mungkin harus pakai tes genomik ini dok. Jadi tahu, wah ini kok ada faktor resiko ini maka preminya lebih tinggi gitu dok. Ya, Betul nggak dok? iya. Saya juga takut. Nah, oke dokter. Berarti memang ya teman-teman tadi ya seperti kita telah mendengarkan bahwa penata laksanaan terapi untuk penyakit genetik ini sudah sangat berkembang pesat teman-teman. Jadi ada salah satu pemeriksaan ya dokter ya yang dimana gen yang sudah tidak sehat dalam tubuh kita itu dimasukkan oleh gen yang sehat tadi Iya, sehingga bisa nanti gen bisa terapi. nah salah satu sehingga bisa mengobati di in vitro tadi dok ya, Ya. di dalam ya dengan baik dokter. Selanjutnya dokter apakah di masa depan penyakit genetik termasuk kanker bisa diobati atau dicegah dengan teknologi baru? Berarti Nah, tadi ya dokter ya, ya, sudah sudah. dicegah tadi dokter ya. Oke, begitu teman-teman ya. Mungkin ada sedikit pesan-pesan dari dokter Windy terkait dengan penyakit genetik ini khususnya yang ya mungkin kan zaman sekarang kan zaman now itu kan pola hidup semakin tidak beraturan dokter ya. Ya mungkin sekarang juga sudah masuk ke tren pola hidup sehat semakin meningkat lagi. Betul. Banyak yang hobi lari, Betul. banyak yang sepedaan dan lain-lain. Nah, tapi kan juga tidak menutup kemungkinan konsumtif makanan-makanan pun juga semakin bervariasi dokter sehingga kan ya dibilang seimbang juga nggak seimbang banget dokter. Nah kira-kira di era saat ini ada nggak dokter pesan dan pesan untuk teman-teman khususnya Gen Z untuk dalam ya menanggapi atau menyikapi tentang penyakit genetik ini dokter? Kalau pesan saya itu ya untuk para remaja atau penonton ya mahasiswa FK dan masyarakat pada umumnya itu untuk merubah pola makan ya atau pola diet ya. Karena sekarang itu saya lihat konsumsinya itu tinggi gula. Ya, karena gula itu jahat. Jadi tolong konsumsi gula dikurangi, kemudian banyak gerak ya, harus olahraga, kemudian mengurangi stres, terus minum antioksidan gitu. Saya sebenarnya sarannya seperti itu. Jadi biar antara gen dan lingkungan ini diputus, tidak ada interaksi antara genetik dengan lingkungan. Jadi walaupun kalau kita punya genetik dari orang tua punya sakit ini atau ada faktor risiko apa, kita bisa mencegahnya dengan lingkungan. Jadi tidak ada yang namanya epigenetik tadi dok. Jadinya epigenetik itu tidak akan kayak saklar, jadi jangan dihidupkan, biar aja dia mati, kita hidup sehat terus, sehat sampai nanti. Jadi pengennya faktor lingkungannya kita kuatkan gitu ya dengan pola hidup sehat tadi ya. Lingkungan dan gaya hidupnya gaya harus hidup dikuat, ya. Jadi biar tidak tertrigger itu si genetiknya itu. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi kita semakin termotivasi untuk hidup sehat ya. Jadi jangan terlalu pasrah. Ah, bapak ibuku DM bapak ibuku begini-begini, ada genetik penyakit tertentu. Kita jangan putus asa situ. Kita tetap dengan pola hidup yang sehat, olahraga teratur, menjaga pola makan. Betul ya? Baik dokter, terima kasih banyak dokter Windy atas pemaparannya dan terima kasih sudah menjawab segala pertanyaan tadi. Terima kasih banyak juga dokter Bagus. Sehat selalu dokter Windy, sampai jumpa lagi. Ya. Sobat FK Unisa, demikian pemaparan dari materi ya dari dokter Windy. Sampai jumpa lagi, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.